Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak hari ini? Masih semangat belajarnya? Udah sarapan belum nih? Kayaknya lemes kayaknya hari ini ya. Ya, Bapak harapkan kalian selalu bersemangat ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Dewa untuk pimpin baca doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, selanjutnya Bapak mau mengecek kehadiran kalian. Seperti biasa, ada bawa gadgetnya atau HP-nya, anak-anak? Bawa ya. Oke, sekarang kalian kita langsung ke barcode aja. Jadi absennya kalian cukup gunakan gadget kalian. Kalau yang belum ada jaringan, wifi-nya nanti Bapak kasih tahu. Nah, ini kelihatan kan anak-anak ya? Ya, jadi itu barcode-nya bisa langsung pakai apa aplikasinya? Google Lens ya. Hotspot-nya nama Bapak, kode passwordnya guna 12345. Ada yang udah berhasil? Hah? Iya, masukkan email, itu wajib sebagai identitas kalian. Ya, scan dulu, nanti dia akan minta barcode atau email. Bapak kasih waktu 3 menit ya untuk absen. Ada yang berhasil anak-anak? Oke, udah berhasil ya. Anak-anak, Bapak minta cek di sekitar kalian kerapian, baik itu kebersihan, juga kalian lihat di sekitar kalian sampah yang dibawa, kanan kiri kalian bawa, karena kalau misalkan kondisi kelasnya kotor, nyaman nggak untuk belajar? Nah, kalau misalkan itu alat bukunya juga disiapkan ya. Sudah siap untuk belajar? Nah, are you ready? Oke, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Karena ini bulan apa anak-anak? Agustus. Berarti kita akan bersama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus. Nanti silakan kalian berdiri dulu. Nanti kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Oke, silakan berdiri dulu anak-anak. HP-nya disimpan aja dulu. Ya, HP-nya disimpan dulu. Kita fokus kegiatan pembelajaran. Oke, siap ya? 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Oke, siapa yang masih ingat nih anak-anak? Siapa ya? Kira-kira kok pada nunduk semua ini? Nah, ayo. Lupa, masa lupa? Kan udah kelas 12. Najar mungkin. Masih kan enggak Najar? Tentang kesepakatan kelas. Dilarang berisik di kelas, itu yang pertama. Lalu yang kedua, selfie. Disiplin, itu yang paling penting ya. Menjadi anak yang disiplin. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan. Karena kalau misalkan kelasnya itu bersih, nyaman, otomatis kita akan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, yang keempat, Munawar. Oke, Munaw. Yang keempat apa? Selain disiplin, menjaga kebersihan, ya datang tepat waktu. Nah, hari ini ada nggak yang datang terlambat? Nah, bagus, walaupun kondisi tadi malam itu hujan lumayan deras, tapi kalian tetap semangat ya untuk pergi sekolah. Jadi Bapak harapkan dengan adanya kesepakatan kelas, kalian bisa bisa menjadi lebih semangat, disiplin menjadi menuntut ilmu. Oke, selanjutnya anak-anak, Bapak ingin menanyakan perasaan kalian. Kira-kira kalian nanti gunakan namanya Mentimeter anak-anak.
Oke, saya coba ini dulu anak-anak. Nanti kalian tinggal join Mentimeter ya, nama aplikasinya. Ntar ya. Nanti kalian tinggal join pakai Google. Tahu Google? Tahu ya. Oke, jaga. Oke, selanjutnya nanti kalian tulis, tunggu dulu Bapak coba kalian sharing di sini. Nah, ini Bapak coba ketik bagaimana. Baik, saya tunggu. Perasaan kalian hari ini. Oke, Bapak coba ini ya, share ke kalian. Oke, join. Ada nggak di situ di Google? Mentimeter. Itu kodenya anak-anak. 15051428. Kalian klik aja di Mentimeter. Ini anak-anak ya. Nah, itu Mentimeter di browser. Langsung kode, langsung kalau sudah berhasil bisa langsung tulis bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak. Ini Mentimeter. Udah buka Google, kalian ketik Mentimeter join. Nah, join itu artinya bergabung. Join, lalu klik nih 15051428. Nah, sip. Oke, ternyata ada apa nih, patung apa ini anak-anak? Ternyata ada yang perasaan hari ini, ada yang senang, sedih, biasa aja. Lalu ada yang apa tuh? Emotnya sepertinya galau atau sedih gitu ya. Oke, biasa saja, bahagia, sehat. Oke. Sedih atau kurang bersemangat pada hari ini, kalian selalu bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran statistika. Apa yang kalian ketahui tentang statistika anak-anak? Nah, nanti Bapak share lagi melalui Mentimeter. Nih Bapak coba bikin lagi pertanyaan. Nanti masuknya seperti biasa ya. Apa yang kalian ketahui tentang statistika? Oke, bisa join lagi seperti itu anak-anak. Nanti gabungnya di kode yang sama anak-anak. 15051428. Apa yang kalian ketahui tentang statistika? Boleh langsung diketikkan di perangkat gadget kalian. Ya, yang kalian ketahui apa? Boleh beberapa kata atau paragraf anak-anak. Oke, ada yang sudah ini mengumpulkan data. Oke, ada satu siswa yang sudah berpartisipasi. Selain mengumpulkan data, apalagi yang kalian ketahui tentang materi pada pagi hari ini tentang statistika anak-anak? Itu memang kalian mau tidak mau kalian harus belajar bahasa Inggris ya anak-anak. Itu tuh ask tuh bertanya. Question tuh pertanyaan. Nah, jadi tuh mau tidak mau kalian tuh harus paham dasar-dasar bahasa Inggris ya. Oke ya, siapa yang ini ada 4 orang nih kalau kita lihat nih. Ini ada yang bilang mengumpulkan data, menganalisis data dan lain-lain. Oke, good, very good ya. Cabang dari mekanika. Wah, ini siapa nih cabang dari mekanika ternyata. Emang mekanika itu apa anak-anak? Analisis. Oke, ada 5 orang. Ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan. Pengumpulan apa? Ini masih bias ya anak-anak ya. Maksudnya pengumpulan data kali ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang statistika anak-anak. Apa itu? Yaitu belajar tentang pengolahan, penyajian, sampai kalian bisa melakukan presentasi. Mungkin di sini kalian sudah pernah lihat ini kalau Bapak tampilkan ke layar monitor. Ini ya anak-anak. Nah ini gambarnya anak-anak. Bentar ya. Nah ini. Kelihatan nggak anak-anak? Nah, kalau kalian lihat, coba kalian amati dulu gambar anak-anak di sini. Ada 2 buah gambar. Apa yang kalian tangkap dari 2 buah gambar ini? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya anak-anak? Oke, Munau, silakan Munau.
Oke, jadi yang gambar 1 itu tentang IA, ya, bagus. Lalu yang kedua itu tentang diagram. Iya, jadi pada topik pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram tuh banyak anak-anak, ya kan? Oke, selain diagram batang apa lagi yang kalian ketahui tentang statistika tadi? Penyajiannya. Diagram pencar waktu kelas 11 ya. Nah, itu kan materi yang sebelumnya yang udah kalian pelajari. Lalu apa lagi anak-anak? Selain diagram pencar. Diagram lingkaran. Jadi bentuknya lingkaran. Ada yang satu lagi yang belum kalian sebutkan. Tadi kan batang udah, lingkaran udah, apalagi anak-anak? Diagram garis, ya. Itu nanti ini sangat terkait tentang misalkan kalian kerja di kantor desa, pengolahan data, contohnya misalkan data penduduk, pekerjaan di Kerawang. Nah, sajikannya menggunakan diagram atau grafik. Oke, kalau yang kedua, AI tadi. Nah, sejauh ini siapa yang udah pernah menggunakan aplikasi kecerdasan artifisial? Oke, Muna kalau menggunakan AI pakai apa biasanya? Dan apa tujuannya? ChatGPT. Ya, tujuannya apa tuh? Kalau misalkan menggunakan AI ChatGPT? Mengubah foto. Oke, Nana, gimana tadi videonya? Siapa yang ingin menyampaikan terkait video tentang kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan AI? Ayo, siapa Nana? Pasti udah pernah kan sebenarnya kalian pakai aplikasi AI gitu. Ternyata AI itu bisa menguntungkan, tapi di satu sisi juga membawa dampak, ya, dampak negatif. Jadi mungkin ada yang ingin menyampaikan terkait hasil analisis video AI tadi, anak-anak? Munau? Nah, Oke, selfie. Oke, pada emas gini ya. Dewa, oke. Siapa nih kira-kira? Najar mungkin kalau bisa lihat AI, mungkin pernah gunakan apa AI gitu. Apa kira-kira? ChatGPT doang. Kamu kan suka bikin video, pernah pakai AI juga nggak dalam membuat video atau membuat editan supaya lebih menarik? Nggak pernah, berarti manual, iya kah? Oke. CapCut itu salah satu AI juga sebenarnya anak-anak. Iya, bukan ini dia, bukan aplikasi aja, tapi itu sebenarnya AI juga yang dibuat oleh manusia untuk membantu dalam membuat video. Kalau misalkan dalam membuat poster, mungkin ada yang hobi nggak buat poster di sini kira-kira? Nggak ada. Hobinya apa ya di sini berarti? Oh, makan. Oke, untuk menghasilkan makanan tadi. Misalkan apa gitu. Ternyata AI itu juga bisa membantu kalian. Misalkan membuat resep makanan gitu. Nanti kita coba ya, Nana ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke materi kita pada pagi hari ini tentang statistika. Oke, jadi silakan dilihat di layar monitornya. Sini terkait materi data dan diagram. Kelihatan nggak? Bentar ya, lagi loading kayaknya. Udah pernah menyajikan data dalam bentuk diagram? Belum. Yakin belum? Udah kelas 12 loh ini anak-anak. Belum. Diagram. Tadi udah banyak kenal nama diagram apa saja tadi. Diagram batang. Selain batang apalagi? Pencar. Lingkaran. Udah bisa belum bikin diagram? Biasa kalau bikin diagram batang itu pakai apa kalian? Pakai apa Dewa? Pakai penggaris, manual, pakai sip. Bisa juga sih pakai manual dan sebagainya. Cuman nanti dia supaya akurasi harus kerapiannya perlu dilihat, dipertimbangkan juga ya. Oke, saya menggunakan penggaris pakai apa lagi tadi?
Pakai, iya, pakai Excel ya, program Excel untuk penyajian data ya. Jadi Bapak harapkan kalian sudah punya keterampilan tersebut ya. Jadi hari ini kita belajar tentang nih. Pernahkah kalian menghitung nilai rata-rata ulangan kelas? Pernah nggak? Pernah? Nggak pernah? Pernah. Gimana tuh menghitung nilai rata-rata? Dijumlahin semua nilai baru dibagi banyaknya ulangan, itulah nilai rata-ratanya. Ayo ingat kembali materinya anak-anak, jangan banyak lupa ya anak-anak ya. Oke, di sini ada mengapa ini sebelumnya maaf. Mengapa informasi sering disajikan dalam bentuk grafik atau diagram? Kenapa? Kira-kira? Ya, supaya mudah dipahami, supaya kita sebagai pembaca paham tentang data yang ditampilkan oleh narasumber ya. Kualitatif dan iya, kalau kualitatif itu apa nih? Nur, baca Nur. Menunjukkan kategori atau sifat. Iya, misalkan apa nih? Sifat, misalkan motivasi belajar itu kan ada naik turun, apalagi? Kategori. Kalau data yang kedua ini kan kuanti, berarti berupa angka ya. Jadi angka-angka, jadi bisa kalian hitung. Kalau kuali itu kayak motivasi belajar, ya. Nah, jadi ingat ya, data itu ada dua, kualitatif sama kuanti. Oke. Data distrik dan data kontinu. Apa itu distrik? Itu berbentuk bilangan bulat yang tidak bisa dibagi, sedangkan kontinu itu memiliki nilai dalam rentang tertentu. Oke, mengapa menggunakan diagram? Nah, mengapa? Pertanyaan itu kan timbul. Mengapa? Nih, coba baca. Siapa? Alvina, coba baca. Diagram menyajikan data secara visual sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan tabel angka. Iya, sehingga bisa lebih paham ya secara visual. Visual itu secara gambar. Tampilannya kalian mudah paham. Ternyata grafiknya apakah meningkat, menurun dan sebagainya ya. Nah, ini jenis-jenis tadi. Nah, ada yang udah paham ya, jenis-jenis diagramnya. Ada diagram batang, garis, lingkaran. Sebenarnya banyak bentuk-bentuk diagram anak-anak. Cuman kelas 12 ini fokus 3 aja ya. Nanti kalau bangku kuliah kalian lebih mengenal lebih banyak lagi. Nah, apa itu diagram batang? Diagram batang itu menggunakan batang vertikal atau horizontal untuk membandingkan jumlah suatu kategori data. Nah, ingat nggak vertikal itu seperti apa? Gini atau gini? Nah, ya gimana anak? Kan kebanyakan anak pramuka nih, masa nggak tahu? Yang sampai nggak tahu arah ya? Apa? Gimana? Ini apa? Horizontal. Kalau ini? Vertikal. Nah, jangan sampai salah ya. Kadang ada siswa kalau di matematika itu ini sumbu X, kalau yang ini, ya itu sebenarnya anak-anak ya. Jadi Bapak harap kalian sudah tahu dasar-dasarnya ya. Oke, kalau diagram lingkaran jelas. Kalau lingkaran, kalau kita coba kayak apa imajinasi. Kalau lingkaran itu sudutnya berapa? Masa udah ada sih? Lingkaran itu loh. Mah? 180. Aduh, perlu les lagi dengan bapaknya kayaknya ya anak-anak ya. Masa lingkaran 180? Ayo lingkaran. Hah? Satu sih. Lingkaran itu kalau satu putaran itu berapa? Masa 5 aja? Aduh, gimana? Ayo anak-anak. Hah? 360. Kalau 180 gini Dewa. Sudut lurus. Ya? Nah, berarti kalau lingkaran itu dia pakai, saya tanya kalau pukul 9 berapa derajat? Pukul 9. Masa 180? Pukul 9. Masa 300 besar benar. Jelas-jelas pukul 9 tuh mudah loh. Berapa? Hah? Najat?
Masa kadang-kadang? Ayo, pasti tuh. Ilmu pasti. Hah? Masa udah 70? Coba sekali lagi, yuk. Berpikir secara logika. Ayo, berpikir secara logika. 90. Pukul 9. Kan jarum pendeknya ke 9. Jarum panjangnya ke 12. Itu berarti berapa besar sudutnya? Hah? Berapa? 90. Ayo, kan kalian kan anak-anak Bantara, semuanya pakai semapur. Itulah sebenarnya terapannya matematika, sudut ini sudut lurus, kayak ini sudut kok bengkok. Sudut apa? Sudut siku-siku. Nanti kalau adiknya nanya, "Kak, apa itu sudut siku-siku?" Nah, nanti kalian jawabnya 270. Nanti dia di sekolah kena marah gurunya. "Siapa ajarkan kamu tuh?" katanya. "Kakak saya," katanya. Ya, makanya kalian harus belajar lagi ya, anak-anak ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Bagaimana memilih diagram yang tepat? Gunakan diagram batang untuk perbandingan jumlah dan diagram game ya terkait materi. Ini pakai namanya, yang tahu silakan maju ke depan ya. Yang bilang nggak tahu, sedikit nggak tahu. Siapa tuh yang bilang nggak tahu? Selalu tanamkan dalam diri kalian, saya bisa, saya bisa. Ya, saya bisa. I can do it. Nah, tuh di belakang kan ada Pak Randy, guru bahasa Inggris kan. Nah, seharusnya tanamkan mindset bahwa saya bisa, saya bisa. Karena kalau mindset kalian bilang nggak tahu, itu susah ya. Jadi maju ya, maju nanti ketik di sini. Paham ya? You understand? Yes? Ya, oke. Tinggal ketik-ketik aja ya. Oke, sambil dilihat ya. Yes, oke. Oke, yang maju monggo boleh maju nih. Tapi hati-hati kabel ya, lewat sini aja. Siapa yang bisa? Silakan maju, Munau. Oke. Langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah atau menyusun program komputer. Oke, sempurna, very good. Tepuk tangan untuk Muna. Oke, konsentrasi lagi soal yang kedua. Bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam pengajaran AI karena sintaknya sederhana dan banyak pustaka AI seperti TensorFlow and Scikit-learn. Itu apa namanya? Itu tinggal kalian nyusun aja. Learn. Hah? Oke, maju. Jangan malu-malu. Siapa tadi yang mau ngomong? Arya malu-malu. Dia belajar itu jangan malu-malu, ya. Ayo maju silakan. Nanti kalian tidak akan melek teknologi dong. Ayo, Dewa mungkin. Dewa, boleh? Coba, you will try. Hah? Itu kan udah tahu tadi. Tinggal susun kata aja. Siapa? Selfie mungkin. Masa ditunjuk? Bapak harap tuh yang kelas 12 tuh punya jiwa. Oke, Marshall. Let's go. Oke. Oke, good, very good. Tepuk tangan untuk Masya. Jadi jawabannya itu adalah Python. Oke, konsentrasi pertanyaan yang ketiga. Menampilkan sebuah video. Jadi Bapak harap kalian bisa tonton ya video tersebut. Ini penting sekali. Bentar ya. Oke. Kita lihat videonya terkait pembelajaran pada pagi hari ini.
Ini kayaknya udah pasti. Boleh berpasang-pasangan, kalau yang bertiga boleh bertiga. Jadi aturannya ada kayak gini. Kalau misalkan ada tanda ini berarti up. Kalau yang ke bawah berarti down. Berarti kalau dia shake itu berarti goyang ya, berarti. Kalau dia pump itu berarti dia kayak gini, pump. Nah, gitu. Oke, sekarang kalian cari pasangan kalian dulu. Kalau yang bertiga boleh, itu berdua. Oke, berarti Selfie sama Alvina, Sony sama itu. Oke, sekarang posisi tangan kalian kayak gini. Oke, semuanya menggunakan itu. Oke, sip. Oke, kayak gitu. Oh yo, yang bertiga boleh bertiga, boleh bertiga. Sony sama itu Dewa berdua juga enggak apa-apa. Anissa mau join atau join itu aja teman yang cewek? Enggak apa-apa, itu aja. It's okay. Dapat teman cewek aja. Ayo. Udah ya, dengarkan konsentrasi ya instruksinya ya. Kalau misalkan up berarti up itu apa artinya? Ke atas. Berarti yang bawah ke atas. Kalau dia down berarti dari atas ke Oke, kalau dia shake berarti dia digoyang kayak gitu. Kalau dia berarti pump, berarti kayak rebut-rebut. Pump tuh kayak gini. Yang atas mukul tangan kawannya yang bawah. Ya, kalau yang kawannya itu mencoba untuk berlari. Ya, supaya tidak kena temannya. Oke, Dila sama Imutka. Oke, sudah jelas instruksinya anak-anak? Jelas ya? Oke, are you ready? Oke, konsen up. Ayo up, done. Shake. Ya, kalau shake up. Ayo shake ya. Shake. Pump. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk. Udah selesai anak-anak? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Jadi kita acak dulu ya menggunakan spin. Jadi siapa yang maju itu akan presentasi hasil diskusinya. Sudah paham? Oke. Kelompok 2, oke, kelompok Munau. Oke, maju silakan kelompok Munau.
menggunakan, oke, semuanya maju sini. Yang lain sambil disimak dulu. Oke, ini. Oke, dah, yuk, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bagaimana cara menganalisis diagram batang dan Canva. Ini kami menggunakan aplikasi GPT, membuat poster menggunakan Canva. Oke. Munau, coba jelaskan. Ini akan dijelaskan oleh teman saya Munau. Jadi kami mencarinya dengan seperti ini. Kelihatan kan? Oke, kelihatan. Berarti kelompok Munau memberikan instruksi dengan mengisi data-data ya. Oke, berarti itu juga bacakan promnya apa? Buatkan saya diagram batang dengan pengunjung 35, 42, 38, 45, 30, 28 dan jumlah buku yang dibaca 50, 56, 49, 63, 40 dan 35. Oke, berarti Itu kan kita kasih instruksi kayak gini. Iya. Nah, jadi GPT bakalan kasih kayak gini. Nah, nanti tuh kalau udah ada ini kan jumlah pengunjungnya. Nah, kalau yang itu jumlah hari Senin tuh mana hari Senin? Coba kamu lihat. Senin. Oke. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke. Kalau yang ini jumlah pengunjung dan yang itu jumlah yang baca buku itu. Iya. Nah, terus nanti tuh kan ini kan ada 35, nah itu tuh nanti dicocokkan lagi angkanya dengan yang di kertas. Iya. Nah itu jadi ini kalau udah cocok, paham nggak? Oke. Dari kelompok lain mungkin ada kasih tanggapan nggak kira-kira? Dari promnya mungkin dari Bapak, anak-anak itu yang harus kalian lakukan anak-anak. Bisa dilihat ya anak-anak, hasil promnya kurang lengkap. Sehingga ChatGPT itu bias dalam membuat diagram batangnya. Karena dia tidak mencantumkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Padahal LKPD-nya sampai hari apa? Jumat. Berarti dari kelompok Munau ada beberapa evaluasinya. Berarti kalian validasi dulu hasil ChatGPT-nya apakah sudah sesuai. Lalu ini kan prompt anak-anak. Langkahnya harus jelas. Karena data yang dibuat oleh kelompok Munau ada kurang, yaitu harinya tidak dimasukkan. Sehingga ChatGPT menghasilkannya kurang lengkap sesuai dengan tugas yang diberikan. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok Munau. Oke, tadi masukkan pin. Tunggu, pinnya sabar, lagi dimulai. Pinnya nanti Bapak bagikan, mode klasik. Oke, siap? Oke, tunggu kode, tinggal kode lagi. Join. Mana lihat. Nah, enter kode. Oke, kodenya 173651. Masukkan ke dalam kode kalian. 173651. Kalau udah berhasil tulis nama. Mana? Oke. Ulangi, refresh. Ulangi lagi, back. Buka Google lagi, coba. Join. Belum ada yang berhasil? 173651. Oke, itu siapa tuh? Najar, mantap Najar. Oke, lanjut lagi. Ulangi lagi. Masukkanlah kodenya, Nak. Ini ke Pak? Anuin. Oke. Join. Kalau yang nggak bisa boleh gabung namanya jadi 2. Ini gimana? Itu udah. Udah kamu udah masuk. Udah. Ani masuk. Nanti
Nulislah nama kamu, masukkan kode Dila. Kodenya 17651, oke? Kelompok Dewa udah? Oke, tinggal itu ya, siap. Oke, kalau gagal masuk ya, berdua pun boleh. 13 benar ya. Jadi dari kelompok selfie kita bisa lihat dia diskusinya secara manual dulu. Jadi dia menggunakan Excel, dia membuat tabel dari hasil KPD itu, di mana kita buat dulu anak-anak. Di sini kan ada tabel berupa hari, jumlah pengunjung, jumlah buku yang dibaca. Nah, kelompok selfie membuat tabel ini. Jadi nanti tabel ini diubah ke dalam diagram apa namanya ini? Ya, diagram batang. Di sini ada judul diagram batangnya, data pengunjung perpustakaan SMA Negeri 3 Batu Ampar. Yang warna biru itu merupakan keterangan jumlah pengunjung. Oke, kalau yang warna oranye itu jumlah pembaca. Ya, dari sini udah jelas kalau kelompok Yumunau kan tidak ada keterangan, ya kan? Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kita bisa lihat, ya kan? Ternyata dari hari Senin, ini Bapak coba besarkan. Hari Senin itu jumlah pengunjung ada berapa? Hari Senin anak-anak. 35. Jumlah buku yang dibaca pada hari Senin? Iya, ini secara manual kelompok selfie. Selanjutnya kelompok selfie sudah melakukan validasi dengan menggunakan aplikasi AI tadi. Nah, ini buat yang lain-lain itu, kelompok lain, kalian harus memberi perintah yang jelas. Nah, itu buatkan saya diagram batang data pengunjung perpustakaan SMA Negeri 3 Batu Ampar dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dengan jumlah pengunjung Senin 35, jumlah buku 50. Nah, lengkap sekali. Sehingga AI itu tidak bias dalam menangkap perintah kalian tuh. Sesuai nggak? Sesuai nggak? Iya, sesuai karena sudah jelas. Makanya dalam membuat prompt itu penting jelas dan akurat sehingga yang dihasilkan itu harus benar-benar bisa terbaca oleh aplikasi ChatGPT tadi. Paham ya? Paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke. Jadi kita sudah belajar apa tentang hari ini anak-anak? Ya, menyajikan data dalam bentuk diagram, Mbak. Kita juga belajar tentang aplikasi AI. Contohnya apa tadi? ChatGPT. Kalau dalam matematika apa tadi? Photomath. Lalu kalau untuk bahasa itu namanya Grammarly dan sebagainya. Jadi AI itu membantu kalian dalam mengerjakan tugas, tapi jangan tergantungan ya. Jadi sebagai manusia kita harus bisa melakukan validasi, pengecekan ulang apakah data yang dihasilkan itu sudah benar. Karena kalau datanya sudah benar itu boleh, kalau belum benar berarti harus melakukan perubahan data. Maksudnya divalidasi lagi, dibenarin lagi ya promptnya ya. Harus sesuai dengan perintah yang jelas, betul. Oke, mungkin hari ini senang nggak belajar ChatGPT sama matematikanya? Oke, kalau senang, selanjutnya kalian isi di HP ini tentang refleksi pada pagi hari ini. Oke, sekarang kalian siapkan HP, kalian buat siap? Ya, Mentimeter. Apa perasaan kalian setelah belajar hari ini? Kodenya sama. Kodenya 15051428. Apa perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apa perasaan kalian? Bapak mau lihat perasaan kalian. Oke, sangat senang. Weh, selebeu, mantap. Apa lagi? Senang. Nah, itu panjang, senang sekali. Senang. Oke, bagus. Aduh, ini apa ini? Ada yang sedih. Ngapa, Pak? Happy habis, mantap. Menyenangkan, bagus. Selebeu, apa lagi? Senang, lapar jadi satu. Oh iya, sama. Bapak juga lapar ya. Oke.
dapat ilmu juga. Oke, senang banget. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya untuk mengetes pengetahuan kalian, Bapak ada game terakhir ya. Kalian masuk ke Quizy. Bentar, Bapak buka dulu. Ini lomba-lomba ya. Quizy. Sabar. Oke. Siapkan HP-nya lagi. Buka di Google lagi Quizy. Ada enggak Quizy? Kayak gini tulisannya Quizy. Nah, nanti dia pakai kode PIN. Bentar ya. Oke, siap. Kalau udah siap, nih mulai. Quizy. Oke, start. No.